Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada saudara-saudaraku semuanya, saudara-saudaraku, teman-temanku semuanya yang selalu setia dalam channel YouTube ini. Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat dan juga selalu dilimpahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kepada teman-teman dan juga saudara-saudaraku yang di sini, saya mohon maaf sebelumnya apabila saya ada kesalahan yang mungkin dari penyampaian saya. Tentunya dalam hal ini saya akan terus selalu membuat suatu video yang insya Allah bermanfaat untuk teman-teman semuanya mengenai suatu perhitungan power ampli dan lain-lainnya. Untuk teman-teman yang baru kenal dengan saya, yang baru tahu saya, yang baru lirik-lirik channel YouTube ini, ataupun yang sudah bergabung, salam kenal untuk semuanya. Semoga teman-teman semuanya mendapatkan manfaat dari channel YouTube ini. Oke, untuk teman-teman semuanya langsung saja ke suatu pembahasan. Kali ini saya akan membahas suatu perhitungan untuk 20 ampere 32 volt AC. Di sini suatu perhitungan yang akan saya bahas yaitu mengenai PSU sampai dengan perhitungan beban. Dan nanti di sini akan saya buat menjadi 4 channel ya teman-teman ya. Jadi 20 ampere 32 volt AC akan saya buat menjadi 4 channel. Kenapa Mas kok dibuat 4 channel? Karena menyesuaikan beban. Ini kan hanya saya istilahkan saja untuk bebannya ya. Jadi secara teknis nanti teman-teman semuanya yang lebih tahu beban yang teman-teman miliki, sesuaikan saja dengan transistor final yang ada. Oke, kali ini saya akan langsung bahas saja untuk perhitungan 20 ampere 32 volt AC. Jadi untuk teman-teman semuanya disimak ya. Semoga teman-teman semuanya memahami, dan apabila ada yang perlu ditanyakan boleh nanti ditanyakan saja di kolom komentar. Yang pertama yaitu rumus PSU daya aktif dalam satuan ampere dan juga voltase. Tentunya kita akan dapat mengetahui nilai PSU yang akan dihasilkan dari daya, dari ampere 20 ampere voltase 32 volt AC. Oke teman-teman semuanya yang baru gabung, monggo silahkan merapat dan jangan lupa dikopiin supaya nggak ngantuk ya. Oke, rumus PSU daya aktif. Jadi pertama yang kita cari yaitu rumus PSU daya aktifnya ya teman-teman ya. Satuan watt ya teman-teman. Dengan rumus P sama dengan I dikali dengan V total dibagi dengan cos Pi. Telah kita ketahui bahwasanya I itu adalah ampere. Ampernya berapa Mas? 20 ampere. Dan untuk voltasenya yaitu 32 volt AC. Karena trafo CT yang kita gunakan maka dikali dengan 2 dibagi dengan cos Pi yaitu 0,8. Ketemunya berapa Mas? Yaitu 1600 watt. Ini dalam perhitungan sebelumnya seperti 15 ampere, 10 ampere itu semua sudah ada ya, dan insya Allah sama perhitungannya. Kalau teman-teman sudah mempelajari, insya Allah teman-teman akan sangat mudah sekali untuk memahaminya. Dan setelah kita mengetahui berapa daya aktif dari PSU tersebut, maka kita cari muatan listriknya. Sudah saya jelaskan di video-video sebelumnya, untuk daya aktif adalah daya yang sesungguhnya ya teman-teman ya. Tentunya dalam daya sesungguhnya ini kita ibaratkan sebagai adah atau tempat, dan isi yang ada di dalamnya, muatan listriknya kalau bahasanya seperti itu. Isinya atau muatan listriknya itu yang harus kita ketahui. Muatannya berapa VA sih Mas? Seperti itu. Dengan rumus yaitu Q sama dengan P dikali dengan cos Pi. Ya, telah kita ketahui bahwasanya P-nya yaitu 1600. 1600 dikali dengan cos Pi. Cos Pi-nya 0,8 sama dengan 1280 VA. Jadi untuk daya 1600 watt tersebut yaitu muatan listriknya sebesar 1280 VA. Nah, itu ya teman-teman ya. Jadi pastikan nanti antara PSU dan driver itu wajib klop nilainya. Tentunya nanti akan kita hitung juga ya dengan rumus apakah nanti benar-benar nilainya klop, dan nanti akan menentukan jumlah transistor final keseluruhan yang harus dipasang itu berapa set. Oke, untuk daya aktif dan juga daya reaktif PSU sudah kita hitung ya teman-teman. Sekarang kita akan lanjut ke perhitungan dioda dan juga elko teman-teman ya. Nah, untuk dioda dan juga elko teman-teman bisa gunakan dioda 3 kali ampere trafo ya teman-teman ya. Untuk keamanan, ingat ya, untuk keamanan. Mas dikasih 35 juga bisa kok. Iya memang bisa, tapi untuk keamanan baiknya dikalikan 3, gunakan yang 60 ampere. Harganya pun nggak jauh beda kok dengan harga yang 35 ampere seperti itu ya.
Terkadang kalau misalkan kita menggunakan yang 35 ya, terkadang itu untuk penyaarahannya kurang baik ya teman-teman ya. Yaitu bisa jadi nanti trafonya akan mudah panas seperti itu ya. Jadi pastikan dioda yang kita gunakan itu 3 kali ampere trafo agar diodanya aman, nggak panas ataupun trafonya nggak panas. Seperti itu. Lanjut. Jadi untuk dioda yaitu 3 kali ampere trafo, teman-teman bisa gunakan 60 ampere maksimal seperti itu ya. Dan terus untuk perhitungan elko, ya, jadi untuk rumus perhitungan elko-nya adalah UF sama dengan I dikali dengan V total dikali dengan V total. I-nya berapa Mas? Setelah kita ketahui bahwasanya I-nya adalah 20 ampere dan dikali dengan V total 64. 32 dikali 2 sama dengan 64 V total. Jadi 64 dikali V total lagi dikali 64 sama dengan 81.000 mikrofarad. Nah, jadi teman-teman semuanya bisa gunakan elko sebanyak 8 pits dengan nilai kapasitas 10.000 mikrofarad ya, atau 4 set seperti itu ya. Ya, seperti itu. Oke. Dan teman-teman pun bisa gunakan elko berukuran 22.000 mikrofarad dengan kapasitas 22.000 mikro sebanyak 4 pits ya teman-teman ya. Ingat ya, untuk voltasenya teman-teman bisa gunakan 80 volt DC sampai dengan 100 volt DC. Jadi kalau teman-teman belum beli elko-nya, saran dari saya gunakan saja atau beli saja yang kapasitas voltasenya 100 volt DC. Kenapa Mas? Suatu saat misalkan teman-teman semuanya menaikkan nilai voltase, jadi nggak perlu merubah elko lagi, insya Allah aman seperti itu ya. Jadi kita pikirkan kedepannya pun penting untuk kita pikirkan. Oke, lanjut yang perhitungan selanjutnya yaitu untuk perhitungan driver ya teman-teman ya. Untuk perhitungan PSU daya aktif, daya reaktif sudah, dioda sudah, elko sudah. Sekarang kita akan masuk ke perhitungan rumus driver daya aktif dan juga reaktifnya ya teman-teman ya. Nah, untuk perhitungan drivernya sendiri di situ tetap sama ya teman-teman, ada muatan ada daya aktif dan juga ada muatan listriknya. Dan nilai ini harus sama dengan nilai PSU-nya ya teman-teman agar nilainya itu klop. Nah, kalau misalkan klop itu tentunya nanti transistor final itu tidak akan panas yang berlebihan, panas saat kita operasikan ya. Seperti itu. Nah, oke, langsung kita hitung saja. Untuk rumus driver daya aktif yaitu ini sudah DC ya teman-teman ya, sudah DC tegangannya, yaitu P sama dengan I dikali dengan V total DC. Jadi kita ketahui ampernya yaitu 20 ampere dikali dengan V total. Nah, jadi apa namanya? 32 ini volt DC-nya yaitu 80 ya teman-teman, 40 volt DC ya teman-teman ya. Kita lari ke perhitungan DC dulu. Ini kita undurin dulu teman-teman posisi di sini ya. Nah, untuk perubahan VAC ke VDC ya teman-teman ya. Rumusnya VDC sama dengan VAC dibagi dengan cos pi ya. Jadi untuk VAC-nya 32 dibagi dengan 0,8 nilai cos pi-nya yaitu 40 volt DC. Jadi 30 volt AC ini untuk perhitungan rumusnya volt DC-nya yaitu 40 volt DC ya teman-teman ya. Jadi kenapa Mas kok nggak dikali 1,4? Nah, sudah saya jelaskan banyak sekali di video-video sebelumnya ya. Teman-teman bisa simak di sana. Saya tidak ulangin lagi supaya durasi tidak terlalu panjang. Oke, setelah kita mengetahui berapa volt DC dari tegangan yang kita gunakan, sekarang kita menghitung untuk drivernya teman-teman ya. Kita lanjut untuk menghitung drivernya. Yaitu ampernya 20 ampere dikali dengan 80. Volt DC-nya kita tahu tadi bahwasanya 40 ya teman-teman ya. Karena di sini CT maka 40 dikali 2 jadinya 80. Ketemunya berapa Mas? Yaitu 1600 watt. Nah, setelah itu untuk rumus driver daya muatan listriknya atau daya reaktifnya. Nah, ini sudah kita ketahui untuk daya aktifnya drivernya ya teman-teman. Nilainya apakah sama dengan daya PSU seperti di atas? Nah, nilainya sama ya teman-teman ya. Ini yang saya tunjuk ini nilainya sama, berarti sudah klop ya. Kita sekarang hitung untuk muatan listriknya teman-teman. Dengan rumus Q sama dengan I dikali dengan V total DC dikali dengan cos pi. I-nya berapa Mas? 20 ampere dikali dengan V total DC-nya 40 dikali 2. Ini sama aja dengan 80 ya teman-teman ya. 40 dikali 2 dikali dengan 0,8 sama dengan 1280 VA. Kita samakan dengan PSU-nya 1280 VA. Berarti antara PSU dan driver nilainya sudah klop ya teman-teman ya. Jadi di saat kita nanti menentukan jumlah transistor final yang harus kita pasang, insya Allah itu sangat
aman sekali ya teman-teman, jumlah keseluruhannya berapa set, nanti disesuaikan saja dengan beban, insya Allah itu tidak akan panas yang sifatnya berlebihan seperti itu, enggak ya teman-teman ya. Jadi disitu sudah klop, enggak kelebihan muatan listrik dari PSU ke driver, insya Allah sangat aman. Oke, lanjut, kita akan menentukan jumlah transistor final yang harus dipasang itu berapa set ya teman-teman. Nah di sini saya akan membuat suatu perhitungan menggunakan final Toshiba ya teman-teman, karena di sini voltase yang digunakan yaitu 32 volt AC. Nah, untuk menentukan final yang harus kita pasang, daya PSU di atas berapa daya PSU-nya tadi? Daya PSU-nya yaitu 1600 watt ya, seperti kita perhitungan tadi ya, dibagi dengan daya transistor final per satu setnya. Nah, kita menggunakan kita menggunakan final Toshiba. Sesuai dengan datasheetnya, final Toshiba itu dayanya yaitu sebesar 150 watt satu set ya teman-teman ya. Maka 1600 dibagi dengan 150 sama dengan 10,6. Bisa kita bulatkan 11 set ya teman-teman. Karena di sini kelebihannya terlalu banyak ya teman-teman, 6, nilai 6 ini ya teman-teman ya. Nah, maka dari itu kita bisa untuk lebih baiknya ya teman-teman ya. Kalau misalkan teman-teman pasang 11 set, walaupun pembulatannya di 11 set, tentunya ini akan panas menurut saya pribadi nih. Masih akan terasa panas nih teman-teman. Maka dari itu kita pakai toleransi satu setnya. Kita pakai ya teman-teman ya, maka ketemunya 12 set keseluruhan yang kita pasang. Seperti itu ya teman-teman ya. Secara teknis teman-teman juga harus menguasai. Kalau misalkan lebihnya 10,4, 10,6, 10,3 misalkan ya, atau 10,8 apa 7, teman-teman bulatkan ke 11 set. Nah, tapi toleransinya digunakan teman-teman. Jadi bisa teman-teman bulatkan ke 12 set keseluruhannya, supaya tidak panas berlebihan di saat dioperasikan ya teman-teman. Secara teknis teman-teman harus bisa menguasai juga. Nah, sekarang kita akan hitung untuk rumus perhitungan beban ya, driver atau transistor final terhadap beban yang akan kita gunakan ya. Sudah saya jelaskan beberapa kali untuk teman-teman semuanya, bahwasanya sesuaikan dengan beban yang teman-teman miliki. Ini hanya sebagai contoh saja ya, ingat ya, ini hanya sebagai contoh saja. Di sini saya contohkan beban yang digunakan untuk channel 1, channel 2, channel 3 dan channel 4. Nah, sisanya teman-teman semuanya sesuaikan dengan beban yang teman-teman miliki. Dan apabila memang bebannya sama seperti ini ya monggo silakan, berarti tinggal dipraktekkan saja. Oke, teman-teman. Oke teman-teman, bisa langsung lihat saja ya, di sini sudah ada perhitungannya dan tentunya akan saya jelaskan juga ya. Jadi untuk beban pertama yaitu 2000 watt ya teman-teman. Di sini kenapa sudah saya bagi-bagi, ada yang 3 set, 5 set, 2 set, 2 set. Nah, tentunya sudah saya hitung ya teman-teman ya. Nah, di sini nanti bisa jadikan inspirasi untuk teman-teman semuanya. Oh, cara berhitungnya seperti ini untuk menentukan transistor final terhadap beban. Nah, seperti itu ya. Nah, di sini tuh 2000 watt daya beban speakernya. Impedansi 8 ohm ya teman-teman ya. Nah, itu menggunakan final 3 set ya. Jadi dari 12 set keseluruhan tadi sudah kita kurangi 3 set. Berarti masih sisa berapa? Nah, masih sisa 9 set lagi. Seperti itu ya. Nah, untuk TH1 kita menggunakan 2000 watt. Maka di sini kita ketahui muatan listriknya ya teman-teman ya. Kita ketahui muatan listriknya dengan rumus Q sama dengan P dibagi dengan R. P-nya berapa Mas? Yaitu 2000 watt ya. R-nya berapa? 8 ohm, berarti dibagi dengan 8 sama dengan 250 VA. Sedangkan 3 set ini adalah transistor finalnya. 3 set itu satu setnya 150, maka dikali 3 ketemunya 450 watt teman-teman ya. 450 watt itu masih hitungan watt ya teman-teman, sama seperti beban ini tadi 2000 itu masih hitungan watt, belum kita cari muatan listriknya. Nah, untuk mencari muatan listriknya maka kita kali dengan cos P, nilai cos P kita kali. Jadi 450 kita kali dengan 0,8 sama dengan 360 VA. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi 3 set itu tadi muatan listriknya sebesar 360 VA. Driver 1 itu menyediakan 360 VA, sedangkan beban itu membutuhkan 250 VA. Maka kita kurangi teman-teman. Nah, setelah kita kurangi sisanya itu 110 VA. Nah, insya Allah dengan sisa 110 VA sangat aman sekali nanti sebagai toleransi terhadap instalasi dan lain-lain. Ya teman-teman ya, paham ya untuk channel 1. Dan untuk channel 2 perhitungannya sama, tapi tetap akan saya buat contoh perhitungannya, akan saya jelaskan teman-teman ya. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, untuk CH2 di sini saya menggunakan beban sebesar 1800 watt kali 2 teman-teman ya. 1800 watt kali 2. Nah,
1800 watt kali 2 sama dengan 3600 watt. Itu 2 speaker ya teman-teman ya. Ingat 2 speaker. Kalau misalkan satu speaker ada daya 3600 itu nggak apa-apa ya teman-teman ya. Di sini 2 speaker. Pastikan dalam satu driver hanya 2 speaker saja, jangan lebih. Maka kita cari muatan listrik dari 3600 watt tadi. 2 speaker 1500 watt. Nah, Q sama dengan P dibagi R. Sama rumusnya sama ya teman-teman. Cara berhitungnya pun sama. Sama dengan 3600 dibagi dengan 8 UHM. Sama dengan 450 VA. Nah, sedangkan di sini kita menggunakan final 5 set. Ya teman-teman ya. Nah, jadi dari jumlah 12 tadi sudah kita kurangi sebanyak 8 set. Berarti masih ada 4 set lagi ya teman-teman final Toshibanya. Nah, di sini menggunakan 5 set. Kita cari muatan listriknya dari 5 set tersebut. Berarti 150 per satu setnya dikali dengan 5 sama dengan 750 watt. Nah, kita cari muatan listriknya. Q sama dengan P dikali dengan cos P. P-nya berapa Mas? 750 dikali dengan 0,8 sama dengan 600 VA. Nah, sama seperti tadi juga teman-teman. Si driver atau transistor final itu channel 2 menyediakan 600 VA. Sedangkan beban membutuhkan 450 VA. Nah, berarti 600 dikurang 450 sama dengan 150 VA sisanya. Insya Allah sangat aman sekali ya teman-teman untuk dioperasikan. Sangat aman sekali untuk sisa sebagai toleransi instalasi dan lain-lainnya. Nah, seperti itu ya teman-teman, cara berhitungnya sangat mudah sekali. Semoga teman-teman memahami ya. Dan selanjutnya kita akan hitung untuk 500 kali 2 ya teman-teman, atau 1000 kali 2 sama aja ya teman-teman ya. Channel 3 dan channel 4 itu sama aja, tetap sama 1000 watt. Bedanya hanya 500 watt kali 2 dan 1000 watt kali 1. Kalau misalkan teman-teman punya 500 kali 2 ya cara berhitungnya tetap sama, ataupun punya 1000 watt kali 1 speaker itu cara berhitungnya tetap sama. Oke, paham ya teman-teman ya. Nah, di sini ada 500 kali 2, di sini finalnya 2 set, dan untuk 1000 kali 1 finalnya pun sama 2 set. Berarti sudah pas ya teman-teman keseluruhannya yaitu 12 set. Nah, oke teman-teman. Nah, kita lanjut ke CH3 ya teman-teman ya. CH3 setelah tadi sudah saya sebutkan yaitu 500 watt kali 2. Nah, 500 watt kali 2 sama dengan 1000 watt teman-teman ya. Nah, di sini transistor final yang terpasang yaitu 2 set. Maka kita cari muatan listriknya dari 1000 watt tersebut teman-teman. Cari muatan listriknya. Muatan listrik dari beban dengan rumus Q sama dengan P dibagi dengan R. P-nya berapa Mas? 1000 watt dibagi dengan 8 OHM sama dengan 125 VA. Dan untuk transistor finalnya 2 set, satu setnya 150 dikali dengan 2 sama dengan 300 watt. Q sama dengan P dikali dengan cos P. P-nya berapa Mas? 300 watt dikali dengan cos P-nya berapa? 0,8 sama dengan 240 VA. Jadi driver transistor final itu menyediakan muatan listrik sebesar 240 VA, sedangkan beban butuh 125, maka 240 dikurangi dengan 125 sama dengan 115 VA. Seperti itu ya teman-teman ya. Mas, kayak mana sih caranya Mas kok bisa menentukan jumlah final terhadap beban sampai dibagi dengan 4 channel? Nah, tentunya teman-teman semuanya sesuaikan, dioret-oret dengan cara perhitungan sama seperti ini ya. Dioret-oret kira-kira misalkan saya menggunakan 3 set beban 1000 watt, itu sisanya berapa sih? Apakah terlalu banyak sampai 200 atau 200 lebih? Kalau misalkan sampai segitu, kurangi transistor finalnya sampai nilainya itu pas. Seperti itu ya teman-teman. Insya Allah teman-teman sangat memahami sekali dan sangat mudah sekali. Dan untuk channel 4 di situ 1000 watt kali 1. Cara berhitungnya tetap sama, muatan listriknya tetap sama, sisanya tetap sama teman-teman. Maka tidak saya hitung lagi ya, tetap sama nilainya. Nah, kurang lebihnya seperti itu ya teman-teman penjelasan saya dari PSU hingga beban. Semoga teman-teman semuanya memahami apa yang saya jelaskan sepanjang ini seperti itu ya. Dan selalu saya rekomendasikan untuk teman-teman semuanya menggunakan ACC yang berkualitas seperti yang sudah saya sarankan dari dulu, kit Microlan 7 Potentium Modif. Itu sudah ada di beranda YouTube ini. Kalau teman-teman ingin buat silahkan, itu sangat baik sekali ya teman-teman. Hasilnya sangat benar-benar ya teman-teman akan puas lah seperti itu. Jangan lupa itu dibuat ya untuk suara middle, treble, bass, low, dan juga bisa dibuat sub juga. Itu sangat ya luar biasa lah kalau menurut saya pribadi ya. Nah, hasilnya pun bersih, suaranya itu bersih teman-teman. Jadi pastikan juga power amp itu tidak ada suara dengung, dan pastikan instalasinya baik ya, karena ya lumayan sensitif juga sih sama suara dengung ya. Kalaupun Anda itu kalau memang kita power amp-nya nggak ada suara dengung, ya itu akan
sangat senyap ya teman-teman. Kalau misalkan ada itu akan terasa walaupun itu sedikit seperti itu. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan untuk teman-teman semuanya di video kali ini. 20 ampere 32 volt AC. Apabila teman-teman semuanya ingin mempraktekkan, monggo silakan. Kalau memang teman-teman nggak ingin mempraktekkan ya nggak apa-apa juga ya teman-teman ya. Jadi saya pribadi tidak memaksakan untuk teman-teman semuanya mempelajari ataupun mempraktekkan perhitungan ini ya. Misalkan teman-teman mau, monggo silakan. Insya Allah sangat bermanfaat sekali untuk teman-teman semuanya dan untuk keamanan power ampli teman-teman semuanya. Jadi seperti itu yang saya sampaikan, kurang lebih saya mohon maaf kalau misalkan ada perkataan-perkataan saya kurang baik ataupun salah. Saya sangat butuh sekali dukungan dari teman-teman semuanya. Yang belum subscribe, monggo silahkan subscribe. Insya Allah dalam video ini atau video-video yang lainnya itu termasuk video yang bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.